Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Partai Gerindra sudah memutuskan akan mengusung Ridwan Kamil menjadi calon gubernur untuk Jakarta dan nantinya Ridwan Kamil itu akan dipasangkan dengan kader internal dari Partai Gerindra. Ini menarik ya, perkembangan ini sangat cepat terjadinya ya, karena beberapa hari sebelumnya kan muncul spekulasi bahwa sebenarnya yang akan diusung oleh Partai Gerindra untuk maju pada Pilgub di Jakarta itu adalah pasangan Budi Satrio Djiwandono, keponakannya Pak Prabowo, berpasangan dengan Kaisang Pangarep. Ini bukan gosip sembarang gosip dan apalagi juga hoax ya, karena kan kita tahu sebelumnya yang mengunggah poster itu, poster Budi Satrio Djiwandono berpasangan dengan Kaisang itu adalah Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan juga Raffi Ahmad. Ini orang dekat atau sahabat dekat dari Kaisang Pangarep. Tapi sekarang ini yang kemudian mengumumkan bahwa Gerindra akan mengusung Ridwan Kamil dan dipasangkan dengan kader internal itu juga Sufmi Dasko Ahmad juga. Dan saya kira kalau yang ini sudah sifatnya resmi. Kalau yang sebelumnya seperti dikatakan Habibur Rahman itu hanya semacam apa ya, aspirasi yang muncul dan dimuat dan kemudian diunggah di akun media sosialnya Sufmi Dasko Ahmad. Ya, kalau toh aspirasi saya kira, tapi kalau kemudian mengunggah Sufmi Dasko Ahmad, apalagi berkaitan dengan anak presiden, kan pasti nggak bisa disebut main-main. Jadi kita bisa sebut itu sebagai sebenarnya test the water, bagaimana reaksi publik soal ini. Nah, tentu saja soal ini jadi bahan pertanyaan, bagaimana nasib Kaisang gitu setelah Gerindra ternyata lebih memilih mengusung Ridwan Kamil yang sekarang menjadi kader Golkar dan dipasangkan nanti dengan kader Gerindra. Nah, ini sangat menarik karena Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan itu rupanya sempat menanyakan soal ini kepada Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Ini dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung yang memungkinkan Kaisang itu bisa maju menjadi gubernur atau wakil gubernur kendati usianya itu belum sampai 30 tahun, belum mencukupi umur lah begitu ya. Dan Zulkifli Hasan mengaku dia sudah menanyakan ini pada Jokowi dan jawaban Jokowi itu jangan Pak Zul. Katanya begitu kata Zulkifli Hasan. Nah, mengapa Zulkifli Hasan menanyakan soal ini? Karena kata dia setahun yang lalu kira-kira dia pernah mengusulkan agar untuk di Jakarta itu gubernurnya diisi anak-anak muda saja, dan dia pada waktu itu mengusulkan agar Kaisang itu berpasangan dengan putrinya Zita Anjani yang wakil ketua DPRD DKI Jakarta untuk berpasangan. Tetapi kan pada waktu itu umur dari Kaisang belum mencukupi, belum sampai 30 tahun. Nah, sekarang ketika usianya sudah dianggap memenuhi syarat sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, ya rupanya Pak Zulkifli Hasan menagih lagi, menanyakan lagi, tapi jawabannya jangan Pak Zul. Anda yakin dengan jawaban dari Pak Jokowi bahwa Kaisang itu tidak boleh untuk maju pilkada di Jakarta? Saya yakin banyak di antara Anda kalau saya tanya pasti kalau percaya atau enggak, Anda pasti akan jawab tidak percaya. Dan saya tidak menyalahkan Anda kalau Anda menjawab tidak percaya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, karena pasti Anda belajar dari beberapa pengalaman sebelumnya. Kasusnya sebenarnya sama dengan ketika Gibran waktu waktu beberapa waktu yang lalu sebelum dia resmi dicalonkan itu kan juga ketika ditanya oleh wartawan dia selalu menjawab bahwa Gibran itu tidak mungkin maju menjadi calon wakil presiden karena waktu itu usianya belum cukup, umurnya juga belum cukup. Itu kata Pak Jokowi. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Gibran begitu, bahwa dia belum cukup umur. Tapi kita tahu kan kemudian diam-diam Pak Jokowi melalui iparnya yang menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi kemudian mengakali aturan, ya, mengubah undang-undang yang tidak memungkinkannya, yang menghalangi Gibran untuk menjadi calon wakil presiden karena usianya belum 40 tahun. Kita semua sudah sama-sama tahu. Jadi kalau sekarang ini ketika ada putusan Mahkamah
agung yang memungkinkan Kaisang untuk bisa maju pun Pak Jokowi menyatakan jangan, ya ini saya kira merupakan hal yang mustahil gitu ya. Siapa yang bekerja menggulkan ini di Mahkamah Agung dan untuk kepentingan siapa? Karena yang mengajukan ini kan mengajukan gugatan judicial review di Mahkamah Agung itu adalah Partai Garuda. Dan Partai Garuda ini kan partai yang tidak lolos di parlemen dan juga tidak punya kursi di di DPRD Jakarta. Jadi apa kepentingannya buat Garuda mengajukan itu? Katakanlah kalau kemudian mereka punya calon, katakanlah seperti itu ya, punya calon yang bisa dijual di Jakarta, lewat mana maju partainya? Karena lewat independen sekarang peluangnya sudah ditutup dan kalau mau maju mereka tidak punya kursi di DPRD Jakarta. Beda dengan PSI dan Kaisang, ya kan? Seperti dikatakan oleh Kaisang sendiri bahwa dia ini bisa maju di Pilkada Jakarta karena punya 8 kursi. PSI ini kendati tidak lolos di parliamentary threshold, tidak lolos menempatkan kadernya di DPR RI, tapi mereka menempatkan 8 orang kadernya di DPRD Jakarta. Dan ini kata Kaisang bisa jadi modal dia. Nah, ini kan ketika dia diwawancarai di podcastnya dia sendiri, GK Hebat, dia ditanya soal itu, apakah dia akan memilih untuk maju Pilkada Solo atau Jakarta, dan pada waktu itu dia menjawab ya kalau sekarang dia akan memilih Jakarta karena selain bahwa Solo itu tampok kecil untuk dia sebagai seorang ketua umum partai, ya, dan di Jakarta dia punya 8 kursi, jadi itu bisa menjadi modal dia. Ini sih karena ini di podcastnya Kaisang sendiri, saya kira pertanyaan ini pasti sudah dirancang sebelumnya, dia memang sudah disiapkan, dan ini bagian dari semacam marketing politik oleh Kaisang bahwa dia akan maju pada Pilkada Jakarta. Nah, kemudian pertanyaannya kalau begitu dengan siapa Kaisang akan maju? Ini setelah muncul rame-rame dia akan dipasangkan dengan Budi Satrio Djiwandono waktu itu ya, dan dia menjawab dia maunya kalau bisa dengan Anies Baswedan. Tapi saya kira ini hanya bercanda lah, pasti tidak serius, dan itu juga dikonfirmasi oleh PSI bahwa itu bukan niat yang serius berpasangan dengan Anies Baswedan, dan hampir dipastikan itu juga tidak mungkin terjadi ya. Ini ya seperti biasa nanya Pak Jokowi selalu membungkus pesan-pesan politiknya itu dengan candaan, dengan selengean kayak anak muda ini. Nah, kalau gitu, kalau tidak dengan Anies Baswedan, dengan siapa? Pertanyaannya sekarang Kaisang ini. Karena kalau sebelumnya apakah dia kemudian dipasangkan dengan Ridwan Kamil, karena setelah Budi Djiwandono menyatakan dia sudah mendapat arahan dari Prabowo bahwa dia harus nggak disiapkan untuk Pilkada Jakarta, tapi dia harus melanjutkan perjuangannya, tugas-tugasnya di DPR. Nah, sekarang ini dengan Gerindra sudah memutuskan untuk mengusung Ridwan Kamil, apakah kemudian Kaisang ada di situ? Kalau dari penjelasannya dari Dasko, ya mereka itu menginginkan itu kader internal. Jadi artinya bukan Kaisang. Kalau gitu berarti Ridwan Kamil kita tidak tahu dengan siapa, karena sebelumnya ada beberapa kader Gerindra yang disiapkan, salah satunya misalnya Rahayu Saraswati, ini keponakan dari Pak Prabowo. Juga ada nama Ahmad Riza Patria, ini kader Golkar yang sekarang menjadi ketua Gerindra Jakarta, yang pernah menjadi wakil gubernur dengan berpasangan dengan Anies Baswedan karena menggantikan Sandiaga Uno yang mengundurkan diri. Nah, jadi ini jadi teka-teki sebenarnya siapa yang akan mengusung Kaisang ini. Apakah kemudian kembali opsi lama seperti yang diusulkan oleh Zulkifli Hasan, dia dipasangkan dengan putrinya Zita Anjani. Ini sangat mungkin saja, tapi seperti dalam konten sebelumnya saya menjawab, ini jumlah kursi yang jadi persoalan. Kalau Gerindra ini kan sekarang menjadi partai ketiga terbesar yang memperoleh kursinya di DPRD Jakarta. Yang paling pertama, paling jawarannya, yang paling besar perolehan kursinya adalah PKS dengan 18 kursi, kemudian diikuti oleh PDI 15 kursi, dan Gerindra 14 kursi. Nah, karena dia mengusung kader Golkar, jadi diperkirakan Golkar juga akan merekomendasikan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta. Dan di Jakarta ini Golkar punya 10 kursi.
Jadi artinya kalau digabungkan suara kursi dari Gerindra dan Golkar itu total 24 kursi. Sudah melebihi syarat untuk bisa mengusung pasangan gubernur, calon gubernur dan calon wakil gubernur, karena dalam undang-undangnya disyaratkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur itu minimal dia mempunyai 20% kursi di DPRD DKI dan atau 25% total suara yang mereka peroleh pada pemilu lalu. Nah, jadi ini sudah memenuhi syarat karena setidaknya dibutuhkan 22 kursi untuk mengusung sendiri calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jakarta ini. Nah, kalau PAN sama PSI, walaupun tadi seperti dikatakan oleh Kaisang bahwa mereka punya modal 8 kursi, sementara kemudian PAN 8 kursi, ini masih kurang ya, karena total baru 18 kursi. Jadi diperlukan setidaknya 4 kursi lagi. Tapi saya kira kalau kemudian itu sudah menjadi tekad Pak Jokowi untuk mencalonkan anaknya, ini tentu saja sebagai bagian dari politik dinastinya, saya kira dia mudah mencarikan partai lain yang nanti akan diminta untuk mendukung Kaisang. Kalau kita hitung-hitung suara koalisi paslon 02 kan yang lolos di parlemen itu ada 4 partai. Ada Golkar yang paling tinggi suaranya, kemudian Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. Dan tapi kalau kemudian diambil bahwa Golkar kemudian sama Gerindra sudah lebih dulu berpasangan, ya tinggal sisanya adalah Partai Amanat Nasional, Demokrat, dan kemudian PSI. PSI ini tidak lulus di parlemen, tapi dia punya kursi di DPRD. Ya, ini kalau ditambah dengan Demokrat yang memperoleh juga sama kursinya, 8 kursi dengan Partai Solidaritas Indonesia, ya cukup mereka mengusung pasangan tadi Kaisang dengan Zita Anjani. Tapi saya ragu bahwa Demokrat itu dengan adanya figur SBY di situ juga bersedia mengusung pasangan Kaisang dengan Zita Anjani. Karena walaupun sekarang ini bergabung dalam koalisi 02 yang mendukung pasangan Prabowo dan Gibran, kan sebenarnya keberadaan Partai Demokrat itu lebih kita lihat bukan mendukung Gibrannya, tapi lebih pada mendukung Prabowo Subianto sebagai presidennya. Jadi ini masih ada PR tersendiri buat Pak Jokowi kalau dia ingin memaksakan Gibran untuk maju pada Pilkada Jakarta. Tapi saya sendiri sampai pada kesimpulan kelihatannya udah hampir pasti ya bahwa Pak Jokowi akan berusaha. Bahkan menurut saya bukan sebagai wakil gubernur, tapi malah sebagai gubernurnya gitu. Soal nanti dia dapat tiket atau tidak itu soal yang lain. Kenapa? Karena ini kan selalu saya sebut sebagai bagian dari upaya Pak Jokowi untuk mewujudkan dinastinya. Dinastinya dia sudah berhasil. Ini kalau kita membuat mosaik begitu, mosaik dinastinya itu kan setidaknya itu terdiri dari 3 puzzle lah yang mosaik dinasti Jokowi itu. Puzzle pertama adalah ini puzzle yang paling besar, puzzle yang paling besar yakni Gibran itu sudah berhasil menjadi wakil presiden dan tinggal dilantik. Itu kalau jadi dilantik ya tanggal 20 Oktober. Dan kemudian ada 2 puzzle lagi yang lebih kecil yakni Bobi Nasution menantunya yang akan menjadi calon gubernur Sumatera Utara, dan dia sudah pasti dapat tiket yang sudah ada dari Golkar, sudah mendapat penugasan dari Golkar. Nah, keping yang terakhir ini Kaisang ya. Kaisang ini dia paling sangat mungkin itu dia majunya di Jakarta. Seperti dia katakan sendiri ya, ketika dia diminta memilih Jakarta atau Solo, dia memilih Jakarta. Jadi kalau kemudian Kaisang ini tidak dapat tiket di Jakarta ya, dan kemudian tidak jadi gubernur atau wakil gubernur di Jakarta, ini kan mosaik dari dinastinya ini ada satu kepingan puzzle yang bolong gitu. Jadi pasti Jokowi tidak mau kepingan ini mosaik dia itu tidak jadi satu gambar yang utuh tentang dinasti Jokowi. Karena itu kalau Jokowi menyatakan jangan kepada Pak Zulkifli Hasan, itu artinya silahkan gitu, sama dengan ketika dia menyatakan bahwa Gibran itu belum cukup umur dan belum cukup punya pengalaman, ya artinya itu dia memang mau mengakali undang-undangnya supaya dia bisa cukup umurnya. Soal pengalaman dia menjadi wali kota Solo selama 2 tahun lebih itu bisa dijadikan justifikasi. Sementara kalau dalam kasus Kaisang ini kan Mahkamah Agung itu sudah
membolehkan soal itu ya, mengizinkan soal itu. Yang jadi masalah itu kan memang soal pengalamannya. Kalau dia kemudian dipaksakan menjadi gubernur, ya itu terlampau berlebihan karena dia tidak punya pengalaman sama sekali di pemerintahan. Bahkan di partai politik pun sebenarnya dia juga sangat nol karena dia kan dipilih menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia itu eh, hanya 2 hari setelah dia mendapat kartu anggota. Dan kemudian setelah dia menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, ternyata dia performanya juga tidak bagus. Dan dia gagal mendorong atau gagal mewujudkan keinginan Partai Solidaritas Indonesia masuk ke parlemen. Kendati kita tahu bahwa Pak Jokowi sudah menopang habis-habisan, bahkan termasuk juga mengerahkan aparat penegak hukum untuk masang baliho-balihonya. Dan ternyata perolehan suaranya secara nasional itu hanya 2,8% saja, tidak lolos di parliamentary threshold. Untungnya di Jakarta itu masih lolos dan itu saya kira bukan kerja dari Kaisang karena sebelumnya juga PSI sudah lolos di DPRD Jakarta. Ini yang saya kira jadi PR besarnya. Dan ada satu hal lagi yang sebenarnya juga sudah saya sudah berapa kali saya perbincangkan ya baik di konten ini maupun di off the record berkaitan dengan apakah keputusan Mahkamah Agung itu memungkinkan kemudian Kaisang untuk maju ke Pilkada Jakarta. Kenapa? Karena yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang itu kan PKPU ya. Nah, ini juga disinggung oleh Kaisang karena ketika ditanya oleh wartawan apakah dia akan maju untuk Pilkada Jakarta, dia menyatakan tunggu kejutan, ya tunggu kejutan nanti bulan Agustus. Dan kan yang kata dia yang diperintahkan oleh MA untuk diubah itu adalah PKPU-nya. Apakah kemudian PKPU-nya ini sudah diubah atau belum? Tentu ini sama dengan kayak seperti kasus ketika Gibran mendaftar ke KPU pada waktu itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi PKPU-nya belum diubah dan ini kemudian belakangan sempat digugat gitu ya. Tapi dengan alasan bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi itu selain final final dan mengikat, tapi juga dia itu bisa mengeksekusi sendiri begitu ya. Jadi otomatis lah begitu. Nah, di Mahkamah Agung ini memang masih jadi perdebatan. Saya sendiri masih bertanya-tanya karena disebutkan bahwa oleh Hakim Mahkamah Agung bahwa ini PKPU yang membatasi usia syarat pencalonan itu usia 30 tahun untuk gubernur itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, kalau kita baca undang-undangnya, justru undang-undang yang sama mengatur itu. Jadi ini merupakan aturan turunannya. Dan soal ini menarik untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD. Ini kan bagaimanapun beliau adalah seorang ahli hukum tata negara. Saya menyimaknya di channel Mahfud MD Official. Ini menarik dan ini saya kutip untuk Anda bagaimana logika hukumnya dari sisi hukum tata negara. Benarkah bahwa keputusan Mahkamah Agung itu dengan membatalkan PKPU atau peraturan KPU itu otomatis memberikan jalan bagi Kaisang bisa maju ke Pilgub Jakarta karena yang dibatalkan itu katanya disebut bertentangan dengan undang-undang, tapi undang-undangnya sendiri sebenarnya juga mengatur ketentuan yang sama. Putusan MA terjadi lagi, Prof. Dulu Mahkamah Konstitusi, sekarang Mahkamah Agung. Prof. Mahfud, kalau begitu apa kalimat yang tepat untuk merespon putusan Mahkamah Agung itu? Saya sebenarnya agak males tuh komentar ini. Satu, kebusukan cara kita berhukum lagi yang untuk dikomentari sudah membuat mual gitu. Sehingga saya berkata ya sudahlah, apa yang kau mau lakukan aja, merusak hukum itu. Tapi kemudian saya menjadi terpanggil juga untuk menjawab pertanyaan itu karena kemudian ada pernyataan dari mantan Hakim Agung sahabat saya Gayus Lumbun, Pak Gayus, yang menyatakan bahwa putusan MA yang seperti itu progresif, maju bagi demokrasi. Nah, karena yang bicara Gayus Lumbun dan banyak yang bertanya kepada saya melalui medsos. Ini mantan Hakim Agung soalnya ya? Iya, sahabat saya juga, terutama sahabat saya, sama-sama ahli di bidang tata negara dan administrasi negara gitu ya. Jangan-jangan Gayus Lumbun ini saya salah baca. Karena menurut saya putusan MA ini salah.
Kenapa? Dia memutuskan atau membatalkan satu isi peraturan KPU yang sudah sesuai dengan undang-undang, tetapi dinyatakan bertentangan dengan undang-undang. Begini, KPU semula mengatur sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tuh KPU mengatur gini, untuk menjadi calon itu, untuk mencalonkan diri atau dicalonkan, itu menjadi hak setiap orang. Itu ayat 1. Lalu ayat 2-nya menyatakan persyaratan untuk menjadi calon atau mencalonkan diri sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dengan syarat-syarat sebagai berikut. Lalu ayat 2 dari itu, ayat 2 butir E menyebut bahwa pada saat mencalonkan diri seperti pasal 1 itu, dia harus sudah berumur minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan atau wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Itu clear. Di pasal 7 ayat 2 poin E ya. Poin E. Ayat 1-nya, pasal 7 ayat 1-nya menyatakan mencalonkan diri. Berhak mencalonkan diri berhak atau mencalonkan diri dan dicalonkan kalau disambut dengan itu dengan syarat-syarat. Ya. Iya kan? Betul. Dengan syarat di ayat 2-nya itu berusia 30 dan 25. Ya. Kan gitu. Nah, ini tiba-tiba dibatalkan, katanya bertentangan. Bertentangan dengan yang mana? Peraturan KPU sudah benar. Nah, oleh sebab itu, kalau memang itu mau diterima putusan Mahkamah Agung, berarti dia membatalkan isi undang-undang. Sedangkan menurut hukum kita, menurut konstitusi kita, Mahkamah Agung itu tidak boleh melakukan judicial review atau membatalkan isi undang-undang. Kalau isi undang-undang mau dibatalkan itu hanya 2 caranya. 1, legislative review, yaitu diubah oleh lembaga legislatif sendiri, atau judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, bukan oleh Mahkamah Agung. Hanya 2 cara itu? Hanya 2 cara itu, atau Perpu kalau darurat. Iya kan? Jadi ini melampaui kewenangan Mahkamah Agung? Jauh melampaui kewenangan. Jadi kalau dari sisi pandangan Pak Mahfud MD itu jelas, karena memang di dalam pasal 7 ayat 2 poin E itu dijelaskan bahwa untuk menjadi di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu ya, bahwa untuk menjadi seorang gubernur atau wakil gubernur itu minimal pada waktu pendaftaran usianya 30 tahun, sementara untuk wali kota, sementara untuk bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota itu pada waktu pendaftaran usianya 25 tahun. Nah, di putusan Mahkamah Agung itu dinyatakan bahwa ketika akan dilantik menjadi seorang gubernur itu sudah berusia 30 tahun, dan ini syarat ini akan terpenuhi oleh Kaisang. Kenapa? Karena dia lahir pada tanggal 25 Desember 1994. Artinya nanti pada Desember 1994 itu dia sudah berusia 30 tahun. Sementara kalau waktu pendaftaran, karena pilkadanya itu sendiri kan tanggal 27 November, ya Kaisang itu belum berusia 30 tahun. Jadi sekali lagi rasanya terlampau terlampau ketahuan banget bohongnya gitu ya. Kalau menggunakan bahasa anak-anak muda itu, kalau Jokowi menyatakan dia melarang Kaisang untuk tidak maju pada Pilgub Jakarta, karena siapa yang berkepentingan untuk membatalkan peraturan KPU itu? Benar sih Anda akan menjawab, kan usia 30 tahun bukan hanya Kaisang, tetapi yang punya peluang untuk maju, yang mungkin yang punya partai politik, yang bisa juga akan mendapatkan dukungan dari partai politik, siapa kalau bukan Kaisang? Karena seperti saya sebut, Partai Garuda yang menggugat nggak punya syarat, nggak memenuhi syarat sama sekali, baik dari sisi dukungan partai maupun figur-figur yang akan diusungnya. Jadi sekali lagi, kalau Pak Jokowi menyatakan bahwa Gibran jangan maju ke Pilkada Jakarta, kita bisa menafsirkan silakan, dan bahkan harus Kaisang harus maju ke Pilkada Jakarta dan harus menang sebagai bagian dari mewujudkan impian dia tentang politik dinasti. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.